Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik sahabatku sekalian, marilah kita terlebih dahulu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di setiap detik dan harinya selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga kami tim Lewis Channel masih diberikan kesempatan untuk mengulas sedikit informasi tentang makam Sunan Botoh Putih. Kita sekarang sedang berada di makam Kiai Ageng Brondong atau Sunan Botoh Putih. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam makam beliau dan mengulas sedikit informasi atau sejarah tentang beliau.
sahabatku, ini dia makam Ki Ageng Brondong atau yang dikenal dengan Sunan Boto Putih. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam ya. Kisah tentang Sunan Boto Putih memang tak banyak diungkap dalam sejarah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel memang berjasa atas penyebaran agama Islam di Surabaya. Selain Sunan Ampel, ada juga nama Pangeran Lanang Dangiran atau yang lebih dikenal dengan Sunan Boto Putih. Makam Sunan Boto Putih sendiri berada di Komplek Makam Sentono Agung Boto Putih, Surabaya. Terlihat jika komplek makam ini merupakan komplek makam Sunan dan para bangsawan atau adipati di Surabaya. Terlihat jelas dari arsitektur bangunan gapura makam dengan gaya ornamen keraton. Ini dia makam Kiai Ageng Brondong. Kiai Ageng Brondong atau Pangeran Lanang Dangiran lahir di Desa Brondong, Sedayu Lawas atau Paciran, Lamongan, tepi laut utara Jawa. Kiai Ageng Brondong memiliki keturunan Raden Tumenggung Panji Cokronegoro I, Bupati Sidoarjo yang pertama. Kiai Ageng Brondong adalah putra dari Pangeran Kedawung, disebut juga Sunan Tawangalun, adalah raja di Blambangan atau dikatakan juga Bilumbangan. Beliau mempunyai 5 orang anak, dan diantaranya ialah Pangeran Lanang Dangiran. Ini lagi ada orang yang berdoa ya. Diceritakan bahwa Lanang Dangiran pada usia 18 tahun bertapa di laut dan menghayutkan dirinya di atas sebuah papan kayu, sebuah beronjong atau alat penangkap ikan, tanpa makan dan tanpa minum. Arus air laut dan gelombang membawa Lanang Dangiran hingga di Laut Jawa, dan akhirnya suatu gelombang besar melemparkan Lanang Dangiran dengan beronjongnya dalam keadaan tidak sadar, disebabkan karena berbulan-bulan tidak makan dan minum. Di pantai dekat Sedayu, seluruh badannya telah dilekati oleh karang keong serta karang-karang, sehingga badan manusia Kiai atau Kiai Ageng Brondong seolah-olah ditempeli dengan bakaran jagung yang disebut dengan brondong kalau bahasa Jawa. Badan Pangeran Lanang Dangiran
ditemukan oleh seorang kiai yang bernama Kiai Kendil Wesi. Pangeran Lanang Dangiran dirawat oleh Kiai Kendil Wesi serta istrinya dengan penuh kasih sayang, sehingga sampai sadar kembali dan akhirnya menjadi sehat seperti sedia kala. Pangeran Lanang Dangiran menceritakan asal-usulnya kepada Kiai Kendil Wesi. Setelah Kiai Kendil Wesi mendapat keterangan tentang asal-usulnya Pangeran Lanang Dangiran, maka diceritakan oleh Kiai tadi bahwa ia juga asal keturunan dari raja-raja di Blambangan yang bernama Menak Sumandi, di mana beliau masih satu keturunan dengan Kiai Lanang Dangiran. Pangeran Lanang Dangiran memeluk agama Islam karena rajin dan keteguhan imannya serta keluhuran budinya serta kesucian hatinya. Maka tidak lama pula beliau dapat tampil ke muka sebagai guru agama. Di sini juga terdapat makam ya. Coba kita masuk ke dalam. Nama Brondong diperoleh karena beliau ditemukan oleh Kiai Kendil Wesi. Waktu itu badannya dilekati dengan brondong. Kemudian Kiai Kendil Wesi memerintahkan Kiai Ageng Brondong supaya pergi ke Ampel Dento Surabaya dan meluaskan ajaran agama Islam, karena di Surabaya Kiai Brondong kelak akan mendapatkan kebahagiaan serta turun-temurunnya kelak akan timbul dan tambah menjadi orang-orang yang mulia. Kemudian Kiai Brondong dengan istrinya, yaitu putri dari Ki Bimut Jili yang berasal dari Panembahan di Cirebon, dan beberapa anaknya yang masih kecil pergi ke Surabaya pada tahun 1595. Beliau menetap di seberang timur Kali Pegirian dekat Ampel, yaitu Botoh Putih. Di tempat baru inilah Kiai Brondong mendapatkan martabat yang tinggi karena keluhuran budinya. Kiai Brondong atau Pangeran Lanang Dangiran, beliau sangat dihormati oleh masyarakat sekitar Botoh Putih. Baik, di sini juga ada makam Maulana Muhammad Saifuddin, Sultan Banten. Coba kita masuk ke dalamnya.
Kyai Brondong wafat pada tahun 1638 dalam usia yang ke-70 tahun, dan beliau meninggalkan 7 orang anak, di antaranya 2 orang anak laki-laki yaitu Honggojoyo dan Honggowongso. Karena kentalnya suasana Islam pesisiran di komplek ini, karena semua orang yang dikuburkan di Potoh Putih adalah raja kecil yang begitu berpengaruh dalam melakukan penyebaran Islam setelah Sunan Ampel. Kyai Brondong berperan besar dalam penyebaran Islam. Dia penganut Sufi Jawa yang diakui para pengikutnya. Sayangnya tidak ada kitab lengkap yang bisa diselamatkan. Ajaran Sufi Kyai Brondong lama-lama menguap hingga akhir zaman kolonial. Ajaran itu tidak dikenal lagi. Di buku itu tertulis ulang pemikiran Kyai Brondong dalam sebuah ajaran Sufi Jawa yang berisi, jika perkataan seseorang keras dan menyakitkan, hendaklah ditanggapi dengan tenang dan dengarkanlah dengan sabar tanpa amarah. Wilayah yang dijadikan penyebaran Islam oleh Sunan Boto Putih mulai Pegirian hingga Kapasan serta ujung utara kota Surabaya. Banyak warga yang datang berguru dan mengaji pada Sunan Boto Putih atau Kyai Ageng Brondong. Baik sahabatku, belajar sejarah adalah perilaku bijaksana yang bisa dilakukan oleh generasi muda bangsa. Semakin teman-teman menguasai sejarah, maka itu artinya generasi muda bangsa telah menghargai sejarah dan belajar untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Sahabatku, itu tadi perjalanan kami di makam Sunan Boto Putih atau makam Kyai Ageng Brondong. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah tutur kata atau tindakan kami yang kurang sopan, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dukung terus kegiatan kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi pada video kami yang akan datang. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.